Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mikrobiologi untuk dapat masuk ke materi selanjutnya. Apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme yang objek kajiannya adalah semua makhluk yang perlu dilihat dengan menggunakan mikroskop seperti bakteri, virus, fungi, dan protozoa. Sebagian besar makhluk ini memiliki manfaat bagi organisme lainnya. Misalnya pada manusia, di sistem pencernaan ada biota mikronormal yang membantu proses pencernaan. Kondisi ini juga terjadi pada hewan. Pada tanaman, bakteri membantu fiksasi nitrogen, mendukung kekebalan, pertumbuhan, dan perkembangan tanaman, dan ternyata digunakan pula dalam industri. Bakteri juga membantu dalam proses pembuatan olahan susu seperti yogurt. Contohnya Lactobacillus bulgarius, Lactobacillus casei, dan Streptococcus lactis. Nata de coco juga dibuat dengan bantuan bakteri Acetobacter psillinum. Jangan lupa kalau bakteri E. coli juga bermanfaat loh untuk pembusukan sisa makanan. Saya akan melewatkan bagian dampak buruk dari mikroorganisme dan bahasnya lain kali pada materi tentang penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh mikroorganisme. Nah, kita bedakan bakteri, virus, fungi, dan protozoa berdasarkan karakteristik mereka. Untuk bakteri dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk, pewarnaan gram, suhu, dan kebutuhan oksigennya. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi lagi menjadi kokus, basili, dan spiral. Jenis kokus atau bulat atau oval ini bisa saja berkoloni ataupun individual. 2 kokus saat bergabung dinamai dengan diplococcus, sementara 4 kokus dinamai dengan tetrat. Rantai bakteri yang paling umum dari jenis ini adalah Streptococcus. Basili atau kelompok berbentuk batang umumnya berbentuk batang tunggal, meskipun ada juga yang berbentuk diplobasili atau streptobasili. Bakteri berbentuk spiral adalah bakteri yang berbentuk melengkung. Jenis spiral terbagi lagi menjadi vibrio atau yang bentuknya mirip koma, spirilia yang bentuknya berbentuk spiral kaku, dan spirosets yang seperti spiral fleksibel. Berdasarkan suhu, bakteri terbagi lagi menjadi termofil, mesofil, dan psikropil. Bakteri termofil dapat bertahan di lingkungan suhu tinggi yaitu 41-122 derajat Celcius. Umumnya ditemukan di wilayah hangat di bumi. Misalnya seperti mata air panas, lautan dalam hidrotermal, dan kompos. Bakteri mesofil adalah jenis yang pertumbuhan optimalnya berada di suhu sedang yaitu 20-45 derajat Celcius. Misalnya pada keju dan yogurt. Sebagian besar bakteri yang menyerang manusia juga berasal dari jenis ini. Lalu terakhir ada psikropil yang tumbuh dan bereproduksi pada suhu dingin yakni 20-10 derajat Celcius. Cirinya adalah membran sel lipid yang secara kimia tahan suhu dingin dan sering membuat protein anti beku untuk menjaga cairan internal dan DNA mereka. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dibagi menjadi aerobik, anaerobik, dan mikroaerofilik. Aerobik adalah bakteri yang memerlukan oksigen untuk proses metabolismenya dan respirasi seluler. Mereka membutuhkan oksigen untuk metabolisme karbohidrat dan lemak untuk menghasilkan energi. Jenis ini juga dapat menghasilkan lebih banyak energi ATP daripada respirasi anaerobik atau fermentasi, tapi jenis ini rawan terkena stres oksidatif. Sedangkan anaerobik dibagi lagi menjadi 3, yaitu anaerobik obligat, aerotoleran, dan fakultatif. Yang jenis obligat tidak butuh oksigen, malah mati jika kena oksigen. Yang aerotoleran tidak membutuhkan oksigen, tapi mampu melindungi diri dari oksigen. Jenis ini menggunakan respirasi anaerob dan fermentasi untuk memproduksi energi ATP. Dia juga memiliki enzim superoksida dismutase dan peroksidase, tapi tidak punya enzim katalase. Nah, kalau yang fakultatif membuat energi ATP dengan respirasi aerob jika terdapat oksigen di lingkungannya, tapi bisa berganti menjadi anaerobik atau fermentasi jika tidak ada oksigen. Terakhir, yang mikrofilik adalah yang jenis membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup, tapi hanya dengan konsentrasi rendah. Bakteri ini butuh oksigen karena tidak mampu melakukan fermentasi maupun respirasi anaerob. Tapi kalau oksigen terlalu tinggi, bisa keracunan. Nah, klasifikasi bakteri berdasarkan pewarnaan gram atau gram stain dibagi menjadi gram positif dan gram negatif. Tujuannya untuk mengklasifikasikan bakteri berdasarkan struktur dinding selnya. Pada virus, kita bergantung pada genomenya, apakah menggunakan DNA atau RNA, beruntai ganda atau beruntai tunggal. Pada fungi, dibagi menjadi mold dan yeast.
mold adalah multiseluler, dan yeast adalah uniseluler. Dalam ilmu biologi ada juga klasifikasi makhluk hidup yang lebih rinci. Dulu awalnya klasifikasi makhluk hidup hanya terdiri atas 2 kelompok, yaitu tumbuhan dan hewan. Namun seiring berjalannya waktu, bentuk klasifikasinya semakin banyak. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk memudahkan kita dalam mempelajari aneka ragam makhluk hidup, mempermudah membedakan antara satu makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya, serta menyederhanakan objek studi. Klasifikasi yang dimaksud adalah domain atau daerah, kingdom atau kerajaan, phylum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan, klasis atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies. Untuk mengingat urutannya, kita bisa menggunakan mnemonik. Dina's kids prefer candy over fried green spinach. Pada domain terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu archaea, bakteri, dan eukariota. Bakteria dan archaea termasuk dalam prokariot. Sistem ini mengklasifikasikan perbedaan mendasar dari 2 kelompok prokariot karena archaea memiliki kemiripan dengan eukariot dibandingkan dengan prokariot lainnya. Pro berarti sebelum dan karyon berarti inti, sehingga disimpulkan bahwa sel prokariot tidak punya inti. Sedangkan eu artinya sejati, maka disimpulkan bahwa sel eukariot memiliki inti sel. Perbedaan utama antara prokariot dan eukariot adalah pada sel prokariot tidak punya mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Sedangkan eukariot tidak punya sel wall selain pada fungi dan tanaman. Mereka juga memiliki perbedaan struktur pada ribosom. Sekarang kita beralih pada kingdom. Pada bakteria dan archaea hanya punya satu kingdom, yaitu bakteria dan archaea itu sendiri. Sedangkan eukariot terbagi lagi menjadi protista, fungi, plantae, dan animalia. Lalu berikutnya ada lagi klasifikasi yang lebih detail dari phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sekarang kita fokus pada bakteri seperti cara menamainya seperti apa, struktur dasar, dan pewarnaan gram. Setiap nama bakteri terdiri atas 2 kata. Nama pertama adalah genus dan nama keduanya adalah spesiesnya. Misalnya pada Staphylococcus aureus, jadi Staphylococcus adalah genus dan aureus adalah spesiesnya. Penamaan juga dipengaruhi oleh bentuk seperti yang sedikit disinggung sebelumnya. Stabilo artinya sekumpulan anggur, coccus artinya bulat, dan aureus artinya keemasan. Selain bentuk tadi, seperti yang sudah disebutkan sedikit sebelumnya, bentuk lain bakteri adalah rods atau bacilli, spiral, diplococi atau 2 kokus yang bersama, kokobacilli yang artinya gabungan dari sel bulat dan batang, vibrio yang seperti koma, streptococcus yang artinya rantai sel bulat, juga staphylococcus seperti yang tadi dipakai untuk contoh, serta tetrads yang artinya 4 kokus bersama. Sekarang kita lihat bakteri sebagai salah satu bentuk sel. Sebagai sel, mereka memiliki material genetik, membran sel, dan sitoplasma. Ada pula tambahan dinding sel, flagella sebagai alat lokomotif atau geraknya, villi sebagai media untuk menempel, dan juga plasmid sebagai DNA ekstra kromosom yang terpisah secara fisik dari DNA kromosom dan dapat bereplikasi sendiri. Kita juga punya glycocalyx, yaitu lapisan atau sejenis kapsul yang ditemukan di bakteri yang berfungsi untuk melindungi sel dari fagositosis dan mengatur keteraturan permukaan sel. Ia juga bisa berbentuk biofilm yang bentuknya tidak teratur yang berguna untuk penempelan. Bakteri juga punya porins yang bertindak sebagai pori yang dapat mengatur difusi molekul. Porins juga dapat menghalangi sebagian antibiotik agar tidak masuk ke dalam tubuh bakteri. Bakteri juga memiliki mesosom yang fungsinya kurang lebih seperti mitokondria di sel eukariot. Ingat bahwa bakteri tidak punya mitokondria dan sebagai gantinya mesosom yang menjalankan fungsi respirasi sel bakteri. Mesosom dibentuk dari invaginasi membran plasma ke dalam sitosol. Namun masing-masing bakteri memiliki karakteristik yang membedakan mereka antara satu dan lainnya. Sekarang kita lanjut ke pewarnaan gram. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bakteri dibedakan menjadi gram positif dan gram negatif. Perbedaan warna ini disebabkan oleh perbedaan dalam struktur kimiawi dinding selnya. Gram positif akan mempertahankan zat warna kristal violet sehingga di mikroskop akan tampak berwarna ungu tua. Sedangkan pada gram negatif akan kehilangan zat warna kristal violet setelah dicuci dengan alkohol. Lalu ketika diberi warna tandingan yaitu zat warna air fucin dan safranin akan tampak berwarna merah. Jika melihat struktur bagian dalam sel gram negatif dan positif, keduanya memiliki membran plasma. Namun perbedaan tampak dari sisi luar. Pada gram positif terdapat lapisan tebal peptidoglikan. Lapisan ini memiliki tauhid dan lipoteoic acid.
Sedangkan pada gram negatif, di luar membran plasma ada lapisan tipis peptidoglikan dan lapisan lainnya yang di luarnya lagi terbuat dari fosfolipid yang mentransfer protein dan lipoprotein. Lalu ada lagi lapisan paling luar, yaitu lipopolisakarida. Lipopolisakarida terdiri dari 3 struktur, yaitu antigen, korpolisakarida, dan lipid A atau yang dikenal dengan endotoksin. Endotoksin hanya ada di bakteria gram negatif. Endotoksin bersifat antigenik, artinya mereka dapat merusak membran sel dan merangsang respon imun sehingga menimbulkan gejala demam, kelemahan, bahkan syok pada pasien. Sebagian gambar yang digunakan dalam video ini diambil dari ATP video. Baik, sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.